البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 30 dari Syarah Sahih Bukhari. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, ay alladzina qasadul hidayah, yaitu orang yang memang menginginkan hidayah, wafaqahumullahu laha, Allah akan memberikan mereka taufik kepada hidayah tadi, fahadahum ilaiha, kemudian dia akan membimbing mereka kepada hidayah tadi, wasabbatahum alaiha, dan dia akan mengukuhkan mereka di atas hidayah tersebut, wazadahum minha, dan menambahkan mereka sebagian dari hidayah tadi, wa atahum taqwahum, ay alhamahum rushdahum, memberikan kepada mereka ketakwaan mereka, yaitu mengilhamkan kepada mereka kelurusan mereka. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Baik. Kenapa kita mendatangkan beberapa tafsir? Karena masing-masing mufassirin itu terkadang memberikan faedah yang tidak disebutkan oleh ulama yang lain, atau memberikan kelengkapan, atau melihat dari suatu sudut pandang yang lain, sehingga kita mendapatkan kelengkapan ilmu. Untuk Imam Ibnu Katsir, beliau membidik, yaitu mengaim dalam masalah orang yang sungguh-sungguh mencari hidayah, Allah akan memberikan hidayah pada mereka. Kalau Imam Bukhari, beliau melihat dari sudut pandang bahwasanya memang iman itu bertambah dan berkurang, sebagaimana hidayah juga mungkin bertambah dan mungkin berkurang. Baik. Qala wafaqahullahu taala, walladzi yaqbalu ziyadah yaqbalu nuqsana aidan. Sesuatu yang menerima pertambahan, dia juga akan menerima pengurangan juga. Mungkin bertambah berarti mungkin juga berkurang. Qala al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullah, ba'da dzikri hadhil ayat wa shibhiha. Imam Asy-Shinqiti rahimahullah setelah menyebutkan ayat-ayat ini dan ayat yang serupa dengan itu mengatakan, wa tadullu hadhil ayat bidalalatil iltizam. Ayat-ayat ini menunjukkan dengan penunjukan iltizam, dalalatul iltizam, yaitu dalalatul lafadz ala khariji makna, penunjukan suatu lafadz pada makna yang di luar lafadznya. Ala annahu yanqusu aidan, bahwasanya iman itu juga berkurang, walaupun semua ayat tidak menyebutkan adanya pengurangan, tetapi ini adalah minal lawazim, konsekuensi sesuatu mungkin bertambah, mungkin pula berkurang, karena tidaklah sesuatu itu bertambah kecuali sebelumnya tidak mencapai level itu. Maka kalau dia suatu saat naik, boleh jadi juga suatu saat dia turun kembali ke posisi sebelumnya. Li'anna kullama yazid yanqus, karena segala sesuatu yang mungkin bertambah mungkin pula berkurang. Ini pembicaraan dari sisi kemanusiaan. Kita tidak bicara masalah malaikat. Malaikat memang lain dari yang lain. Tapi kita membahas masalah keumuman manusia dan jin. Wa jaa musarrahan bihi fi ahaditsis syafa'ah, dan telah datang dengan jelas pembahasan masalah bertambah dan berkurang itu di dalam hadis-hadis syafaat as-sahihah, yang sahih, kaqaulih, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah, akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah, wa fi qalbihi mithqalu habbatin min iman, dalam keadaan di dalam hatinya ada seberat biji keimanan. Kalau dalam riwayat yang lain habbati khardal, biji sawi. Kalau dalam riwayat yang lain mithqala dzarrah, yaitu seukuran dzarrah. Menunjukkan iman memang ada yang sangat besar seperti gunung, ada yang sangat kecil seperti dzarrah. Menunjukkan iman memang mungkin bertambah, mungkin berkurang. Baik.
Tahrijnya dalam catatan kaki, hadis muttafaqun alaih dari Anas untuk lafaz yang itu. Wa nahwu dzalik, dan kaqaulihi wa nahwi dzalik, dan hadis yang seperti itu. Selesai dari Adwaul Bayan. Wa qala al-Imam Sa'di rahimahullah, summa bayyana halal muhtadin. Kemudian Allah menerangkan keadaan orang-orang yang mengikuti petunjuk. Faqal walladzina ihtadau, dan orang-orang yang mau mengikuti petunjuk yaitu bil imani wal inqiyad, dengan keimanan dan kepatuhan, wattiba'i ma yurdillah, dan mengikuti apa yang mendatangkan ridha Allah, yang membuat Allah ridha. Zadahum huda, Allah menambahkan kepada mereka hidayah. Syukran minhu ta'ala lahum, sebagai salah satu bentuk syukur Allah Ta'ala kepada mereka. Nah, di antara bentuk syukur bukan sekedar pahala akhirat, tapi juga berbagai jenis pahala dunia. Memang Allah Ta'ala maha dermawan. Ala dzalik, ala sababiyah, disebabkan karena perbuatan mereka tadi yang mau mengikuti hidayah. Wa atahum taqwahum, dan Allah memberikan kepada mereka buah ketakwaan mereka. Ai wafaqahum lil khair. Di antara bentuk syukur Allah Ta'ala yaitu Allah memberikan mereka taufik untuk berbuat kebaikan. Semakin banyak kebaikan, semakin banyak pahala. Wa hafizahum minasyarr, pahala yang lain lagi, Allah memelihara mereka dari keburukan. Ini untuk orang-orang yang mengikuti hidayah, mendapatkan tambahan kebaikan dan juga dilindungi dari keburukan. Dulu ada di Damaj salah seorang murid dari Indonesia, itu hafalannya hebat memang. Boleh dikatakan semua yang di sini tak ada yang sehebat dia. Sekali duduk boleh hafal 5 juz. Siapa yang dari kita yang mampu seperti itu? Tapi Allah lebih tahu, mungkin ada kesombongan, namanya masih anak-anak, iman dan akal masih naik turun. Apalagi memang bukan jenis yang senang untuk menerima nasihat. Malam-malam langsung pergi belah. Tahu-tahu ya diajak orang Yaman pergi ke sana kemari, naik kereta entah ke Sokdalah atau kemana. Akhirnya jadi rusak, akhirnya dilaporkan ke Syekh Yahya, ya sudah terpaksa diusir. Nah, siapa yang malu? Satu negara malu semua. Karena memang jadi rusak. Paham kan rusak, istilah rusak yang di Yaman. Nauzubillah. Nah, kalau di sini mungkin takut nanti diculik orang Siam lah, nanti organ badannya diambil, atau tahu-tahu ada orang yang kasih lollipop, tahu-tahu ada dadahnya. Karena ada kes-kes peristiwa seperti itu di Indonesia dan di Yaman. Orang-orang pergi ke sekolah bagi-bagi gula-gula, tahu-tahu ada dadahnya, akhirnya jadi ketagihan, akhirnya rusak anak-anak. Alhamdulillah. Tayyib. Makanya nasihat dari orang yang berpengalaman, dari bapak-bapak tua yang pengalaman ini hendaknya diperhatikan. Jangan sampai menyesal belakangan. Kalau rusak memperbaikinya sangat susah, akhirnya menghilang dari peredaran. Hafalan tak ada gunanya kalau sudah macam itu. Dan cerita yang lain banyak sekali, wallahul musta'an. Fa dzakara lil muhtadina jazaain. Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang mengikuti hidayah itu memiliki 2 balasan. Al-ilmin nafi', al-ilman nafi' wal amal sholih. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Adapun yang lapar, ya memang anak-anak biasanya tak sabar terhadap kelaparan, tak sama dengan orang-orang tua. Tinggal minta izin. Insya Allah hukum tidaklah sekaku di zaman Hitler atau apa. Insya Allah tidak demikian. Minta izin, kami lapar. Siapa yang boleh menemani untuk beli belah di sana? Ya habis beli bayar, jangan belah. Dulu di pondok macam itu, minta izin. Nanti ustadznya, bolehlah. Dengan siapa engkau? Dengan fulan. Boleh. Insya Allah seperti itu, tidak langsung belah. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Qala wafaqahullahu ta'ala tafsir suratil Muddatsir al-hadiyah was-salasin. Tafsir surat Muddatsir ayat yang ke-31. Summa qala al-muallif rahimahullah naqlan anillahi ta'ala wa yazdadal ladzina amanu imana.
dan agar bertambahlah orang-orang yang beriman itu dengan keimanan. At-tafsir musta'inan billah, dzakarallahu ta'ala fi hadhil ayah. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini, anna adadal qaimina 'alan nari minal malaikah sab'ata asyar, bahwasanya bilangan tis'ata asyar, jazakumullahu khairan, bilangan malaikat yang mengurusi neraka. Ala di sini al-qiyam, yaitu yang mengurusi, yang memimpin, yang mengelola, yang mengurusi neraka itu dari kalangan malaikat ada 19. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alaiha tis'ata asyar, yang mengurusi neraka itu ada 19. Ini berita gaib untuk menguji siapa yang bertambah iman dengan berita gaib ini, dan siapa yang menjadi yakin benarnya Nabi Muhammad karena dia mendapatkan berita dari kitab terdahulu, dan siapa yang justru malah mengingkari dan sebagainya. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, dan tidaklah kami jadikan para pengurusi neraka, ashab di sini lain dengan ayat-ayat yang lain, penghuni neraka, ini ashab di sini yang mengurusi. Tidaklah kami menjadikan yang mengurusi neraka kecuali para malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatal lil ladzina kafaru, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka kecuali sebagai ujian, fitnah yaitu ikhtibar, ujian bagi orang-orang kafir. Liyastayqinal ladzina utul kitab, agar menjadi yakinlah orang-orang yang diberi kitab suci bahwasanya ajaran Muhammad itu sama dengan ajaran nabi-nabi terdahulu. Wa yazdadal ladzina amanu imana, ini hikmah ketiga. Hikmah kedua yang tadi, fitnah untuk orang kafir. Hikmah yang kedua, untuk agar orang yang diberi kitab suci semakin yakin, sementara orang yang beriman pada Nabi Muhammad semakin bertambah iman, dan agar bertambahlah keimanan dari orang-orang yang beriman. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun, dan agar orang-orang yang diberi kitab suci dan juga kaum mukminin, yaitu ahli kitab dan mukminin yang umat ini, tidak merasa bimbang. Buktinya apa? Oh, berita Nabi Muhammad sama dengan berita umat terdahulu, berarti memang ini dari niskah yang sama, dari tempat pelita yang sama dari Allah, sehingga mereka semakin yakin. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradu wal kafiruna madza aradallahu bihadza masala, dan agar orang-orang yang di dalam hati-hati mereka ada penyakit, yaitu syukuk wasyubuhat, keraguan dan kerancuan, dan juga orang-orang kafir, agar mereka mengatakan apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini. Jelas Allah tidak menginginkan kecuali kebenaran, berita yang hak, agar orang takut. Kenapa? Karena yang menjaga neraka tentunya gayanya tidak seperti yang lain-lain. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang mengurusi neraka adalah malaikat yang bengis dan kasar. A'udzubillah. Tayyib. Kadzalika yudhillullahu may yasha'u wa yahdi may yasha'. Demikianlah Allah menyesatkan orang yang Dia kehendaki dan membimbing orang yang Dia inginkan. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu kecuali Dia. Berarti memang perkara gaib diserahkan pada Allah, termasuknya adalah tentara-tentara Allah itu. Berarti kalau ada berita dari Allah wajib diimani, karena memang hanya Dia yang tahu. Alladzi ya'lam hujjatun 'ala man lam ya'lam, yang tahu hujjah atas yang tidak tahu. Ini main-main. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar, tidaklah peringatan tadi, tidaklah berita tadi kecuali sebagai peringatan untuk manusia. Jangan menyangka masuk ke dalam neraka kemudian hidup sedap, ternyata malah akan menghadapi malaikat yang mengerikan itu. Tidak seperti ucapan ghulatus sufiyah, bagi kami surga neraka itu seperti bola di tangan anak-anak. Engkau belum jumpa neraka sudah sombong. Naudzubillah. Tayyib. Wa ja'alallahu hadzal khabara ikhtibaran lil kafirin. Allah menjadikan berita ini sebagai cabaran, ujian untuk orang-orang kafir. Liyastayqina ahlul kitab, agar ahli kitab merasa yakin bisidqil Qur'ani wan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang benarnya Al-Qur'an dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
li'anna ma jaa'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muwafiqun lil kutubis salifah, karena berita yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan kitab-kitab yang terdahulu. Waliyazdada imanul mu'minin, dan agar keimanan kaum mukminin bertambah. Fala yartaba ahlul kitab, sehingga dengan ini tadi ahli kitab wal mukminun dan kaum mukminin tidak merasa bimbang bisidqi nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan benarnya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa? Berita yang tatadzafar, yang saling mendukung itu. Wa annahu yuha ilaihi min rabbil alamin, dan bahwasanya diwahyukan kepada beliau berita-berita dari Rabbul Alamin. Wa ahlul iman yu'minuna bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan ahli iman tentunya memang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Wa kullama ja'athum ayatun min rabbihim izdadu huda. Setiap kali datang kepada mereka suatu ayat dari Rabb mereka, mereka bertambah hidayah. Wazdadu imanan ma'a imanihimus sabiq, dan mereka bertambah keimanan bersamaan dengan keimanan mereka yang terdahulu. Imanan di sini sebagai apa ya? Sebagai tamyiz. Tamyiz muhawwal dari fa'il, yaitu asalnya apa? Izdada imanuhum. Kemudian imannya dipisahkan dari mudhaf ilaihnya, mudhaf ilaih jadi fa'il, yaitu wawul jamaah izdadu imanan sebagai tamyiz. Wa hadza yadullu ala annal iman yazid. Ini kesimpulan yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu memang mungkin bertambah. Wal imanu aidan yanqus bisababil ma'asi. Sebaliknya, iman juga berkurang disebabkan karena maksiat-maksiat. Minha diantaranya apa? Asyak, keraguan. Ya, ini bagian dari maksiat. Karena apa? Di antara amalan hati kan wajib membenarkan berita Nabi. Kalau meragukan, berarti ini maksiat dan sampai pada kekufuran. Ragu akan benarnya berita Nabi, ini kekufuran. Min sidqi khabarillahi ta'ala, termasuk maksiat yang sangat besar adalah merasa ragu akan benarnya berita Allah Ta'ala. Walirtiyabu min hikmatillahi ta'ala, merasa bimbang terhadap hikmah Allah Ta'ala fi ja'lil qawwami 'alan nar tis'ata asyar. Bimbang apa hikmah Allah menjadikan pengurus neraka itu 19? Kenapa bukan 2? Kenapa bukan 1000? Itu terserah Allah, bukan hak kita untuk membatasi hikmah Allah Ta'ala. Faqad adallallahu aqwaman bi hikmatihi, kurang mim nih ya. Maka Allah menyesatkan beberapa kelompok orang dengan hikmahnya wa adlih, dan keadilannya, semuanya diletakkan pada tempatnya. Bisa babi adami imanihim, dengan sebab tidak adanya iman mereka bimatmuni hadal khabar, terhadap kandungan berita ini. Qala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, qauluhu liyastayqinal ladzina utul kitab, agar orang-orang yang diberi kitab suci sebelum Al-Quran merasa sangat yakin. Istayqana, wazan istaf'ala, yaitu lil mubalaghah. Asalnya ayqana, merasa yakin, tapi istayqana ini lil mubalaghah, semakin yakin. Ini harapannya tentunya. Walaupun tetap saja ahli kitab banyak yang memilih tidak percaya pada Nabi, tapi yang mencari hidayah banyak yang mendapatkan hidayah memang. Seperti dalam kisah nyata para pendeta yang masuk Islam itu, kita baca cerita-cerita macam itu, menambahkan iman kita. Baik. Mereka jadi semakin yakin, oh ini sama dengan berita di Taurat, sama dengan berita di Injil, dan seterusnya. Tapi yang belum dirubah-rubah. Nah, mereka tahu karena mereka pendeta mampu mengakses data-data yang lama. Yaqulu ta'ala dzikruh, Allah yang tinggi pujiannya mengatakan, liyastayqina ahlu Taurati wal Injil, agar ahli Taurat dan Injil semakin yakin haqiqata ma fi kutubihim, hakikat kebenaran dari apa yang ada dalam kitab-kitab mereka. Minal khabar, dari berita, berupa berita, minnya adalah tabyin, an iddati khazanati jahannam, tentang bilangan para penjaga neraka.
It wafaqa dzalika ma anzalallahu fi kitabih, karena berita tadi yang mereka dapatkan itu sesuai dengan apa yang Allah turunkan dalam kitabnya ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin Nabi Muhammad ambil dari kitab sana, karena Nabi Muhammad tidak mampu baca tulis, maka pasti ini adalah dari Allah Ta'ala. Mereka jadi semakin yakin, harapannya begitu. Wa binahwil ladzi qulna fi dzalika qala ahli ta'wil, dan seperti yang kami katakan perkataan para ahli ta'wil yang sebelum beliau, para salaf yang sebelum beliau sendiri ulama dari ulama salaf, wafat tahun 310. Summa dzakara ba'dal asar, kemudian beliau menyebutkan beberapa asar ila anqal, sampai pada ucapan beliau. Kita pilih asar yang jelas kesahihannya atau minimal hasan. Haddatsana Bishr Ibnu Mu'ad al-Aqadi, takhrijnya ada, betul. Bishr bin Mu'ad al-Aqadi Abu Sahal. An Yazid asbatun nasfi Sa'id, Yazid bin Zurai. Qala haddatsana Sa'id Ibnu Abi Arubah asbatun nasfi Qatadah. An Qatadah mufassir akmah, buta sejak apa lahir beliau, tapi mufassir faqih. Liyastayqinal ladzina utul kitab, agar orang-orang yang diberi kitab suci menjadi sangat yakin. Yusaddiqul Qur'anu al-kutubal lati kanat qablahu fiha, yaitu Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab yang telah ada sebelum dia di dalamnya. Kulliha, semuanya. At-Taurah wal Injil, yang berupa Taurat dan Injil, yang anna khazanatan nar tis'ata asyar, bahwasanya para penjaga neraka itu ada 19. Asarnya hasan. Sebagian ulama mengatakan sahih. Dari sisi apa? Bishr bin Mu'ad, ada yang mengatakan thiqah, tapi yang rajih beliau saduq rahimahullah, tak masalah. Baik. Kemudian selesai dari tafsir At-Tabari. Summa qala al-Imam At-Tabari rahimahullah wa qawluhu wa yazdadal ladzina amanu imana, dan agar orang-orang yang beriman bertambah keimanannya. Yaqulu ta'ala dzikruh, Allah yang tinggi pujiannya mengatakan waliyazdadal ladzina amanu billah tasdiqan ila tasdiqihim billahi wa bi rasulih, agar bertambahlah agar orang-orang yang beriman kepada Allah bertambah pembenarannya kepada pembenaran mereka yang sebelumnya, pembenaran kepada Allah dan Rasulnya. Bi tasdiqihim, dengan sebab mereka membenarkan bi iddati khazanati jahannam, tentang bilangan para penjaga neraka. Wa qawluhu wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun, dan agar orang-orang yang diberi kitab suci dan kaum mukminin tidak merasa bimbang. Yaqul wala yashukku ahlut taurati wal injil fi haqiqati dzalik, agar ahli Taurat dan Injil tidak merasa ragu tentang hakikat perkara tadi. Wal mu'minun, demikian pula kaum mukminin billah, mukminin billah min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafirun, dan agar orang-orang yang di dalam hati-hati mereka ada penyakit, demikian pula orang-orang kafir mengatakan. Yaqulu ta'ala dzikruh waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun nifaq, agar orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit kemunafikan. Wal kafiruna billah, demikian pula orang-orang yang kafir pada Allah. Min musyriki Quraisy, dari musyrik Quraisy mengatakan, madza aradallahu bihadza masalah, apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini. Kama haddatsana Bishr qala haddatsana Yazid, sama dengan sanad yang tadi. Qala haddatsana Sa'id an Qatadah waliyaqulal ladzina fi qulubihim marad, nifaq, penyakit kemunafikan. Selesai dari tafsir At-Tabari. Tayyib. Apa penyakit kemunafikan di sini? Yaitu mereka merasa bimbang dan mendatangkan syubhat, seperti di dalam peristiwa perang Ahzab, orang-orang munafikun mengatakan ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami kecuali penipuan belaka. Naudzubillah, ragu tentang kebenaran Allah dan Nabi. Selesai dari tafsir At-Tabari. Wa qala al-Imam al-Baghawi rahimahullah wa yazdadal ladzina amanu imana, agar orang-orang yang beriman bertambah keimanannya, yakni man amana min ahlil kitab,
yazdaduna tasdiqan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman dari kalangan ahli kitab, mereka bertambah pembenarannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza wajadu ma qalahu muwafiqan lima fi kutubihim, apabila mereka mendapatkan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu sesuai dengan apa yang di dalam kitab-kitab mereka. Baik, di sini Imam Baghawi memilih alladzina amanu di sini adalah dari kalangan ahli kitab. Adapun kebanyakan para mufassirin yang lain telah memisahkan. Baik, yang utul kitab ya ahli kitab, yang mukminun yaitu mukminun bi Muhammad. Tak masalah. Baik. Wala yartaba ay wala yasyuk. Ini definisi secara pendekatan. Walaupun sebenarnya ada perbedaan antara irtiyab dengan asyak. Dibahas oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid. Ada lain antara irtiyab kebimbangan dengan syak. Alladzina utul kitab wal mu'minun, agar tidak merasa bimbang orang-orang yang diberi kitab suci dan kaum mukminin fi adadihim, tentang bilangan mereka, bilangan penghuni neraka. Salah, bilangan penjaga neraka. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim marad, dan agar orang yang di dalam hati-hati mereka ada penyakit mengatakan, penyakit apa ini? Syakkun wa nifaq. Wal kafirun, demikian pula orang-orang kafir yaitu musyriku Makkah, madza aradallahu bihadza masalah, apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini? Maknanya ayyu syai'in arada bihadzal hadis, apa yang Allah inginkan dengan ucapan ini, hadis ay qaul. Wa arada bil masal al hadisa nafsah. Kata Imam Al-Baghawi, yang dimaksudkan dengan masal adalah ucapan itu sendiri. Kadzalik kama adallallahu man ankara adadal khazanah. Nah, ini hikmah dari kita mengambil kalam Al-Baghawi. Apa makna kadzalika di sini? Seperti itu dalam masalah apa? Yaitu kama adallallahu man ankara adadal khazanah, sebagaimana Allah menyesatkan orang yang mengingkari bilangan para penjaga neraka, wa hada man saddaqa kadzalik, dan Allah memberikan hidayah pada orang yang membenarkan seperti itu. Yudhillullahu may yasha, yaitu dengan satu ayat Allah menyesatkan orang yang Dia kehendaki, wa yahdi may yasha, dan juga membimbing pada orang yang Dia inginkan. Satu ayat boleh memiliki sekian hikmah. Baik. Padahal ayat datang untuk hidayah, tapi ternyata orang memang lain-lain. Baik. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu kecuali Dia. Wa qala al-allamatul Qurtubi rahimahullah, wa yazdadal ladzina amanu imanan bidzalik, dengan sebab itu, li'annahum kullama saddaqu bima fi kitabillah, karena setiap kali mereka membenarkan apa yang ada dalam kitabullah, amanu, berarti mereka beriman. Ya, ini pendekatan iman dengan tasdik memang saling berdekatan. Semakin membenarkan jelas semakin bertambah iman tentunya. Summazdadu imanan, kemudian mereka bertambah keimanan, litasdiqihim, karena mereka membenarkan bi'adadi khazanati jahannam, dengan terhadap bilangan para penjaga neraka jahannam. Wala yartaba ay wala yasyuk, tidak merasa ragu. Alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab, utul kitab, orang yang diberi kitab suci itu. Wal mu'minun al musaddiquna min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang membenarkan dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi anna iddata khazanati jahannam tis'ata asyar, bahwasanya bilangan penjaga neraka ada 19. Lalu bagaimana dengan ayat ya malikul yaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, hendaknya Rabbmu itu mematikan kami saja. Demikian pula di dalam hadis Samurah, yaitu malaikat Malik yang menyalakan api jahanam mendatangi Nabi mengucapkan salam. Lalu apa apa keterkaitan dengan 19 ini? Kata para ulama, malaikat Malik itu sebagai pemimpin mereka. Yang lain-lain malaikat yang 19 itu
yang mengurusi, tapi yang memimpin adalah malaikat Malik. Baik, waliyaqul alladzina fi qulubihim marad, dan agar orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, fi sudurihim syakkun wa nifaq, di dalam hati mereka, dalam dada mereka ada keraguan dan kemunafikan, min munafiqi ahlil Madinah, dari munafik ahlul Madinah itu, alladzina yunajjimuna fi mustaqbali zaman ba'dal hijrah. Baik, yang mereka menyerang, najama yunajimu, menyerang, yaitu mulai bermunculan, baik itu yang terkenal. Siapa yang terkenal? Siapa yang terkenal munafiknya itu di zaman itu? Abdullah, iya, Abdullah bin Ubay ibnu Salul, dan juga Jad bin Qais As-Sulami, dan beberapa yang lain itu di masa itu. Ada sebagian yang kemudian bertaubat dari kemunafikan. Walam yakun bimakkah nifaq, dan tidak ada di Mekah kemunafikan. Kenapa tiba-tiba Al-Qurtubi membahas ini? Yaitu surat ini dia Makkiyah atau Madaniyah, itu yang dibahas. Jumhur ulama mengatakan ini adalah surat Makkiyah. Jadi hikmahnya akan muncul nanti tatkala di Madinah, tatkala dibacakan ayat-ayat ini, ayat dalam Muddatsir, jelas ini Makkiyah, jelas. Wallahu alam apakah dinukil ijma atau kalam jumhur, jelas surat Al-Muddatsir memang dia adalah Makkiyah. Cuma sebagian hikmah memang akan muncul nanti di Madinah itu. Ketahuan akhirnya para sahabat tahu, oh ini ternyata munafiknya. Allah sudah mengisyaratkan itu sejak lama. Mempertanyakan tentang ayat tentang 19 malaikat tadi. Wa innama najama bil Madinah, hanyalah nifak itu terjadi di Madinah. Ini pendapat jumhur. Terjadi khilaf tentang masalah apakah sudah ada kemunafikan sebelum itu, terjadi khilaf. Tapi jelas yang ma'ruf memang di Madinah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Ini ada tambahan kalam sedikit. Wa sayatil mazidu ala dzalik, dan akan datang tambahan tentang masalah ini fi syarhil babis salis wassalasin, pada syarah bab yang ke-33 insyaallah taala. Tayyib. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Iya.